Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kelembagaan, Organisasi, dan Kepemimpinan KPM 331. Topik kita pada kali ini masuk pada pokok bahasan yang ke-10 tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Sebelum itu, kita berharap semua dalam keadaan sehat, terutama dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Istilah tipe kepemimpinan mengacu kepada bentuk-bentuk murni atau bentuk-bentuk ideal dari kepemimpinan dengan sejumlah karakteristik yang melekat pada pemimpin. Istilah gaya kepemimpinan memang lebih ditujukan kepada praktek-praktek kepemimpinan, meskipun yang dibicarakan pada tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan hampir serupa. Gagasan-gagasan tentang tipe kepemimpinan sebenarnya sudah ada sejak lama, yang kemudian perhatian beralih kepada gaya kepemimpinan. Kemudian dalam perkembangannya, beragam penelitian telah banyak dilakukan untuk mengkaji gaya-gaya kepemimpinan pada organisasi-organisasi seperti pada organisasi perusahaan. Oleh karena itu, pada kuliah kali ini, pada pokok bahasan yang ke-10, saya akan mengemukakan mengenai gagasan tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah klasifikasi kepemimpinan. Di dalam sub pokok bahasan ini saya lebih banyak memberikan contoh-contoh klasifikasi kepemimpinan. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua adalah tipe kepemimpinan, dan sub pokok bahasan yang ketiga mengenai pola-pola atau gaya-gaya kepemimpinan. Baiklah, sekarang kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama tentang klasifikasi kepemimpinan. Yang tadi saya katakan saya akan lebih banyak memberikan contoh-contoh klasifikasi kepemimpinan. Apabila kita mengkaji berbagai literatur klasik, memang perhatian terhadap tipe-tipe kepemimpinan tampak dari adanya gagasan-gagasan yang sudah ada sejak dulu tentang macam-macam kepemimpinan yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat, kelompok, atau organisasi sosial. Dalam slide ini saya contohkan seperti Plato yang mempunyai gagasan bahwa untuk memerintah dalam suatu republik diperlukan kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe. Menurutnya, tipe yang pertama adalah tipe filosof negarawan yang memerintah republik dengan nalar dan keadilan. Tipe kedua adalah tipe militer yang mempunyai atau berfungsi dalam mempertahankan negara dan memberikan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Dan tipe yang ketiga adalah tipe pengusaha yang berperan dalam menyediakan barang-barang dan kebutuhan hidup warganya. Menurut Plato, yang penting adalah kepemimpinan suatu negara diharapkan merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur 3 tipe yang tadi saya jelaskan. Selain Plato, Bogardus juga membuat tipe-tipe kepemimpinan. Gagasannya terhadap tipe-tipe kepemimpinan terdiri atas 4 tipe
kepemimpinan. Menurut Bogardus, tipe yang pertama adalah tipe otokratik, yaitu tipe pemimpin yang muncul dalam suatu organisasi dengan kekuatan kekuasaan. Tipe yang kedua adalah tipe demokratik, adalah pemimpin yang mewakili kepentingan suatu kelompok. Yang ketiga adalah tipe eksekutif, yang merupakan seorang pemimpin yang memperoleh kepemimpinan karena kemampuannya menjalankan tugas. Dan yang keempat adalah tipe intelektual, yaitu tipe pemimpin yang sukar memperoleh pengikut dalam jumlah besar. Kemudian Sanderson dan Neff juga mengemukakan suatu penggolongan pemimpin yang menurut mereka terdiri atas 4. Yang pertama, pemimpin statik, yaitu ilmuwan yang menonjol yang karyanya mempengaruhi banyak orang. Yang kedua adalah pemimpin eksekutif, pemimpin yang menjalankan pengendalian berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dari posisi-posisi. Ketiga adalah pemimpin profesional, pemimpin yang mendorong pengikut untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka. Yang keempat adalah pemimpin kelompok, yaitu pemimpin yang mewakili kepentingan anggota kelompok. Dan penjelasan tentang klasifikasi kepemimpinan yang terkenal adalah dari Max Weber. Max Weber mengkategorikan tipe pemimpin menjadi 3. Ada tipe pemimpin tradisional, yang kedua pemimpin karismatik, dan yang ketiga adalah pemimpin birokratik. Yang ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci pada sub pokok bahasan berikutnya. Selanjutnya ada pula yang membedakan berbagai pemimpin publik atau public leaders yang terdapat dalam suatu masyarakat. Di sini saya contohkan Bell, Hill, and Wright mengajukan kategori-kategori pemimpin yang menurut mereka meliputi pemimpin formal, pemimpin reputasional, pemimpin sosial, dan pemimpin pengaruh. Menurut Bell, Hill, dan Wright, pemimpin formal adalah pemimpin yang menempati posisi resmi dalam organisasi yang ditunjuk atau dipilih. Sedang pemimpin reputasional adalah pemimpin yang berpengaruh dalam peristiwa-peristiwa komunitas atau masyarakat atau peristiwa-peristiwa nasional. Kemudian pemimpin sosial adalah pemimpin yang aktif berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sukarela. Bisa kita contohkan sekarang ketika menghadapi pandemi COVID-19, banyak pemimpin-pemimpin sosial yang aktif berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sukarela. Sedangkan pemimpin pengaruh adalah yang mempengaruhi warga masyarakat dalam hubungan-hubungan kehidupan sehari-hari. Kemudian Herbert Fate juga mengkategorikan tipe pemimpin menjadi 2. Ada yang disebut dengan tipe pemimpin solidarity marker, yaitu yang berhubungan dengan organisator massa. Dan yang kedua adalah tipe pemimpin administrator. Ini yang banyak ditunjukkan pada kelompok teknokrat pemimpin atau intelektual pemimpin. Selanjutnya, Burns juga melakukan klasifikasi kepemimpinan. Dan Burns membedakan 6 tipe pemimpin yang diantaranya juga menyebut adanya tipe intelektual dan tipe pengusaha. Tipe-tipe lain yang dikemukakan oleh Burns adalah tipe diplomat,
tipe pemimpin kelompok kecil, tipe pemimpin massa, dan tipe administrator. Di luar penjelasan berbagai tipe tadi, suatu penggolongan kepemimpinan juga perlu disebut, yang perlu kita pahami adalah pembedaan antara kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Dalam penjelasan ini, karakteristik kepemimpinan transaksional adalah membantu orang-orang yang dipimpin untuk mengenal kebutuhan yang perlu dilakukan dan menjadi tujuan, dan meningkatkan rasa percaya diri bagi orang-orang yang dipimpin dan memotivasi mereka. Kepemimpinan transformasional antara lain dicirikan oleh membangun visi dan misi bersama dan komitmen untuk memperbaiki komunikasi, mengembangkan proses pengambilan keputusan bersama, memberdayakan orang-orang yang dipimpin, membangun harapan dan optimisme. Kemudian dijelaskan pula bahwa kepemimpinan transaksional penting untuk melaksanakan aktivitas rutin suatu organisasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu, tetapi tidak memperjuangkan perubahan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi atau tujuan-tujuan yang lebih besar. Sementara itu, dalam kepemimpinan transformasional lebih menstimulasi perbaikan dan perubahan serta berjuang untuk mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam kepemimpinan transaksional, sebagaimana dikemukakan juga oleh Burns, adalah seperti yang dapat dijumpai pada kepemimpinan kelompok, kepemimpinan partai, dan kepemimpinan legislatif, sedangkan yang digolongkan sebagai kepemimpinan transformasional adalah seperti kepemimpinan intelektual, kepemimpinan reformasi, dan kepemimpinan revolusi. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, kita mengenal seorang tokoh, Ki Hajar Dewantoro, yang dalam perjuangannya banyak berkiprah di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro juga dapat kita nyatakan sebagai tokoh yang dapat mengklasifikasikan kepemimpinan atau tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, di muka memberi teladan. Tipe yang kedua adalah ing madyo membangun karso, di tengah membangun semangat. Dan tipe yang ketiga adalah tutwuri handayani, di belakang memberi pengaruh atau daya pendorong. Dari penjelasan atau contoh-contoh tentang klasifikasi atau tipe kepemimpinan, kita juga dapat membedakan tipe kepemimpinan berdasarkan derajat keresmiannya. Ada kepemimpinan yang mendapat pengakuan resmi, misalnya dari negara, digolongkan sebagai kepemimpinan formal. Pengakuan resmi dapat diberikan melalui suatu upacara yang khusus diadakan, dan dalam upacara itu biasanya juga ada pemberian suatu surat keputusan. Nah, ini dicontohkan misalnya sebagai pemimpin formal adalah bupati, wali kota, camat. Sedangkan kepemimpinan yang tidak mendapat pengakuan secara resmi digolongkan sebagai kepemimpinan informal. Yang kita contohkan ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang memimpin umatnya sebagai suatu komunitas. Kemudian kalau kita telaah berdasarkan sumber kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin,
maka pemimpin formal adalah pemimpin yang kekuasaannya bersumber dari dua sumber. Pertama adalah bersumber dari kekuasaan pribadi, dan yang kedua adalah bersumber dari kekuasaan posisional. Jadi dari pribadinya, pemimpin ini mempunyai kompetensi, mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh, dan kemudian dia diberikan pengakuan oleh negara dalam posisi tertentu yang kita sebut sebagai kekuasaan posisional. Berbeda dengan pemimpin informal, yang tadi saya contohkan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, yang merupakan pemimpin yang kekuasaannya hanya bersumber dari satu kekuasaan pribadi. Hanya dari satu sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan pribadi. Jadi hanya kemampuan, kapasitas, kompetensinya, dan kekuatannya yang membuat dia menjadi pemimpin yang kita sebut sebagai pemimpin informal. Setelah kita membahas tentang klasifikasi kepemimpinan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan subpokok bahasan yang kedua tentang tipe kepemimpinan. Dalam subpokok bahasan ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tipe kepemimpinan otokratik. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan merujuk pada pendapat Max Weber tentang tipe kepemimpinan karismatik, tradisional, dan birokratik. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan demokratik. Kepemimpinan otokratik atau kepemimpinan otoriter adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana pemimpin menentukan tujuan-tujuan dan aturan-aturan perilaku dari suatu kelompok atau orang yang di bawah kepemimpinannya. Tipe kepemimpinan ini erat hubungannya dengan teori elit. Masih ingat penjelasan pada kuliah sebelumnya? Yang memberikan hak atau dasar pembenaran kepada sekelompok kecil orang untuk memimpin orang-orang lain dalam masyarakat. Orang-orang tertentu atau sekelompok kecil orang itu dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan ataupun dipandang lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya dalam suatu masyarakat. Dalam tipe ini, mereka mempunyai hak untuk membuat keputusan-keputusan guna mengarahkan dan menentukan perkembangan masyarakat. Umpamanya, orang-orang terdidik dianggap perlu mendapat tempat khusus dalam kepemimpinan yang mempunyai kewajiban untuk memimpin massa rakyat yang besar. Dalam tipe kepemimpinan otokratik ada ungkapan bahwa sejarah masyarakat dan kehidupan adalah sejarah orang-orang besar. Dalam tanda kutip, petik sejarah orang-orang besar. Mereka ini merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat manusia, pembuat pola-pola kehidupan, dan pencipta-pencipta dalam arti luas. Juga dijelaskan dalam kepemimpinan otoriter, kewenangan absolut atau kewenangan mutlak terdapat pada pemimpin. Pemimpin tidak perlu berkonsultasi dengan para anggota kelompok ataupun mengambil pendapat para anggota kelompok dalam membuat keputusan-keputusannya. Kepemimpinan dijalankan dengan menerapkan kekuasaan yang dimiliki. Nah, kepemimpinan seperti ini muncul pada organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok yang berkuasa dengan kekuatan kekuasaan. Pada organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok yang cukup besar, mempunyai kemungkinan untuk berkembang dalam jenjang-jenjang kepemimpinan
Oleh karena itu, komposisi dan fungsi-fungsi dari jenjang kepemimpinan ditentukan dari atas atau bersifat top down. Persyaratan utama untuk menjadi anggota organisasi atau anggota kelompok yang bersangkutan adalah ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin. Seorang pemimpin otoriter melihat sesuatu secara dikotomis. Taat, tidak taat, loyal, tidak loyal, buruk atau baik, kawan atau lawan, dan seterusnya. Tidak ada gradasi. Seorang pemimpin otoriter biasanya menilai orang-orang yang dipimpin secara subjektif. Berdasarkan keinginannya, pemimpin otoriter biasanya menetapkan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok atau orang-orang yang dipimpin. Kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif tidak dapat diterima oleh seorang pemimpin otoriter. Dalam kepemimpinan organisasi dan kelompok yang berlangsung, para pemimpin dari setiap jenjang diharapkan taat kepada para pemimpin jenjang-jenjang di atasnya. Dijelaskan juga dalam tipe kepemimpinan otoriter bahwa kepemimpinan otoriter dijalankan terutama dengan perintah-perintah dan instruksi-instruksi dan pemaksaan baik yang dilakukan secara jelas maupun yang tersembunyi. Pengawasan terhadap perilaku orang-orang yang dipimpin dilakukan seketat mungkin. Dalam kehidupan berkelompok, berorganisasi, bermasyarakat, maupun bernegara, kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan otokratik dapat dijumpai umpamanya pada organisasi pemerintahan dengan sistem diktator. Ada kecenderungan juga di dalam organisasi militer dan organisasi-organisasi perusahaan. Namun, kepemimpinan otoriter dapat juga dijumpai pada kelompok-kelompok geng, seperti geng pemuda, preman, dan organisasi keluarga. Kepemimpinan otokratik dipertahankan antara lain melalui pemusatan informasi dan sumber-sumber komunikasi di tangan pemimpin. Antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin sering kali terjadi jarak sosial. Nah, tipe ini kalau kita lihat pada masa kini dapat dicontohkan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Bagaimana perannya sebagai pemimpin Korea Utara, dan akhir-akhir ini ketika dia tidak muncul ke publik, kita sudah melihat banyak perkiraan-perkiraan tentang kondisi si pemimpin otoriter. Bagaimana kekuasaannya sangat-sangat kuat dan bagaimana pengikutnya juga tunduk dengan segala perintah yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Ini dapat dicontohkan sebagai satu tipe kepemimpinan otoriter. Pada slide berikutnya ini, kita masuk pada tipe kepemimpinan merujuk pada pendapat Max Weber. Max Weber membuat satu tipologi kepemimpinan yang memang mendapat tempat khusus dalam upaya-upaya pemahaman tipe kepemimpinan, yakni tipe kepemimpinan berdasarkan kekuasaan, legitimasi, dan wewenang yang menurut Max Weber terdiri dari pemimpin tradisional, pemimpin karismatik, dan pemimpin birokratik. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan tradisional.
Kepemimpinan tradisional atau traditional leadership atau sering juga disebut dengan patrimonial leadership menekankan bahwa legitimasinya adalah kepercayaan yang telah mendarah daging atau internalized terhadap kesucian tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Weber, tradisi ini merupakan sumber kepemimpinan, memberikan hak dan kedudukan yang sah menjadi pemimpin ataupun melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dengan pedoman, nilai-nilai, dan norma-norma yang bersumber dari tradisi itu. Nilai dan norma-norma itu memberikan wewenang kepada para pemimpin sehingga warga masyarakat patuh kepada mereka. Dalam menjalankan kepemimpinan bersifat pribadi, ketaatan bukan pada peraturan-peraturan, tetapi kepada pribadi yang memimpin. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan tradisional juga disebut bersifat irasional. Apabila di suatu masyarakat, tradisi merupakan sumber kepemimpinan, maka biasanya tradisi memberikan keleluasaan kepada pemimpin tradisional untuk bertindak. Sebagai contoh, dalam suatu masyarakat yang masih tradisional, seorang pemimpin biasanya mengisi posisi-posisi kepemimpinan dengan anggota-anggota keluarga atau kaum kerabat. Perilaku seperti ini dikenal dengan istilah yang kita kenal nepotisme. Warga masyarakat mengakuinya karena ada norma-norma yang memberikan peluang. Dalam pergantian kepemimpinan, yang paling besar mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin adalah keturunan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang kedua, menurut Max Weber, adalah tipe kepemimpinan karismatik. Tipe ini merupakan salah satu tipe kepemimpinan yang berasal dari suatu tipologi kewenangan yang dikemukakan oleh Max Weber. Kepemimpinan karismatik berlandaskan pada karisma yang dimiliki seseorang yang diyakini oleh para pengikutnya di mana pemimpin tersebut hidup. Karisma dapat diartikan sebagai suatu kualitas kepribadian yang mengandung unsur mistik, yang dengan kualitas ini menampakkan seseorang memiliki kemampuan pribadi yang amat luar biasa dan memberikan beragam manfaat. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki sering dipandang dan diyakini di luar jangkauan manusia pada umumnya, atau sering disebut dengan supernatural atau superhuman. Kemampuan pribadi yang diyakini sangat luar biasa atau bersifat supernatural mengagumkan para pengikutnya. Para pengikut dalam jumlah besar memberikan pengabdian kepada sifat-sifat kepahlawanan, kesucian, dan sifat-sifat terpuji lainnya dari para pemimpin. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut tidak harus merupakan kemampuan nyata. Namun yang terpenting, kemampuan-kemampuan tersebut mendapat pengakuan dalam persepsi warga masyarakat yang dipimpin atau para pengikutnya. Oleh Max Weber, pemimpin karismatik yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin dengan pengikut dalam jumlah besar dan bahkan sangat besar, seperti para rasul, nabi, dan tokoh dunia. Ada juga sejumlah pemimpin yang sering disebut-sebut sebagai pemimpin karismatik. Kalau kita belajar sejarah internasional, kita bisa melihat atau memahami
berbagai contoh pemimpin karismatik seperti Iskandar Zulkarnain, Mahatma Gandhi, Gamal Abdul Nasser, John Kennedy, dan di Indonesia ada juga pemimpin karismatik seperti Soekarno. Di samping Bung Karno kita juga mengenal ada Bung Tomo, yang juga digolongkan sebagai pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik tidak perlu memiliki suatu posisi kewenangan dalam organisasi formal. Kepemimpinan karismatik tergolong kepemimpinan yang irasional. Tidak ada aturan perundangan yang berlaku bagi pemimpin yang bersangkutan. Kemudian, kepemimpinan karismatik perannya didasarkan atas rasa terpanggil yang bersangkutan merasa berkewajiban untuk menunaikan kepemimpinannya karena kelebihannya dari karunia Tuhan yang harus diterimanya dengan penuh keyakinan. Seorang yang berkarisma mungkin akan tampil sebagai seorang quote-unquote pendekar yang menunjukkan kekuatan gaib, oleh karenanya memiliki sifat-sifat yang khusus, maka para pengikutnya taat dan patuh dengan penuh semangat. Hubungan pengikut dan pemimpin karismatik antara lain bersumber pada pengabdian terhadap kesucian, kepahlawanan, watak keteladanan, serta pola-pola tatanan normatif. Sehingga pemimpin karismatik seringkali lahir pada saat krisis yang memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan drastis. Tipe yang ketiga menurut Max Weber adalah tipe kepemimpinan birokratik. Kepemimpinan birokratik disebut juga dengan kepemimpinan legal atau kepemimpinan rasional. Menurut Max Weber, kepemimpinan birokratik dipandang paling cocok untuk negara modern. Mengapa? Karena kepemimpinan birokratik ditunjukkan oleh beberapa ciri atau karakteristik yang relevan dengan negara modern. Ada 4 ciri penting menurut Max Weber. Pertama, landasan kepemimpinan birokratik adalah peraturan perundangan atau sistem hukum yang sah dan mengikat. Di dalam peraturan perundangan itu terdapat norma-norma yang bersifat rasional karena dibuat melalui kesepakatan ataupun mungkin juga dengan cara paksa. Setelah dinyatakan berlaku, maka semua orang akan terikat dengan peraturan perundangan tersebut. Ciri yang kedua adalah kepatuhan dan ketaatan orang bukan kepada pribadi pemimpin, tetapi kepada peraturan perundangan atau sistem hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku yang bersifat impersonal. Ciri yang ketiga adalah kepemimpinan dan kehidupan organisasi tidak bergantung kepada pribadi-pribadi atau tidak bergantung pada orang-orang yang menempati posisi kepemimpinan. Dan orang-orang yang menempati posisi kepemimpinan dapat berganti tanpa mengganggu jalannya organisasi dan kepemimpinan organisasi yang bersangkutan. Ciri yang keempat menurut Max Weber adalah hak dan kewajiban seorang pemimpin biasanya dirumuskan secara jelas dan dinyatakan secara tertulis. Biasanya untuk posisi-posisi pemimpin disediakan fasilitas-fasilitas tertentu. Baik, setelah kita memahami
tiga tipe kepemimpinan menurut Max Weber, maka sekarang kita masuk pada kategori atau tipe kepemimpinan demokratik. Kepemimpinan demokratik posisinya penting sebagai salah satu tipe kepemimpinan yang terlihat pada adanya tipe kepemimpinan ini dalam klasifikasi tipe-tipe kepemimpinan pada masa lampau. Landasan kepemimpinan demokratik adalah faham demokrasi. Nah, sehubungan dengan faham demokrasi, kita mengenal berbagai ungkapan. Misalnya, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, kedaulatan di tangan rakyat. Ada juga ungkapan wewenang terakhir berada di tangan rakyat. Dan ada juga ungkapan yang sering kita dengar, terutama dalam proses-proses pemilihan umum, one man, one vote. Itu adalah faham demokrasi yang diungkapkan dalam berbagai bentuk pernyataan atau istilah-istilah yang mencirikan faham demokrasi. Konsep demokrasi menekankan pada kesamaan manusia. Manusia dianggap pada hakikatnya sama. Hal yang berbeda dengan konsep elit yang membedakan antara elit dan masyarakat rakyat. Konsep elit menekankan pada ketidaksamaan bakat individual dalam setiap kehidupan sosial. Oleh karena itu, demokrasi biasanya dijalankan melalui sistem perwakilan. Secara sempit, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem atau cara-cara kelompok mengatur dirinya sendiri. Dan inti dari pengaturan ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Apabila kita merujuk pada pendapat Bogardus, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin demokratik adalah seorang pemimpin yang mewakili kepentingan-kepentingan kelompok. Ciri-ciri kepemimpinan demokratik oleh Bogardus dicirikan antara lain: pertama, mendorong para anggota kelompok atau pengikut menentukan sendiri kebijakan-kebijakan kelompok. Misalnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ciri yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan kepada para anggota kelompok atau pengikut untuk berinteraksi dan melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh mereka sendiri. Ciri yang ketiga, pemimpin hanya memberikan perspektif alternatif dalam pencapaian tujuan, serta dengan menerangkan langkah-langkah ke arah pencapaian tujuan. Keempat, prinsip suara mayoritas dipakai kalau terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Kelima, atau yang terakhir, ciri yang terakhir, memberikan penghargaan ataupun mengkritik para anggota kelompok atau pengikut atas dasar objektivitas. Di atas dasar yang objektif. Para pemimpin demokratik merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok. Seorang pemimpin demokratik berfungsi mewakili organisasi melalui berbagai saluran yang khusus dibuat dan ditetapkan oleh kelompoknya sendiri. Dalam kepemimpinan demokratik, pandangan dan prakarsa pemimpin demokratik harus tunduk kepada persetujuan kelompok yang dia wakili. Namun hal ini tidak berarti berkurangnya unsur dinamis dan pengilhaman dari seorang pemimpin. Kepemimpinan demokratik juga tidak lepas dari keadaan bahwa warga kelompok percaya pada pemimpinnya untuk melaksanakan fungsinya yang murni agar harapan pemimpin
dan kelompok itu tercapai. Pemimpin dan pengikut kelompok saling mengisi demi tujuan kelompok yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kepemimpinan demokratik wewenangnya digunakan untuk mengintegrasikan dan menyatukan kepentingan kelompok. Seorang pemimpin demokratik tidak akan mempengaruhi massa atau kelompok dengan cara-cara yang irasional. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tantangan yang dihadapi kepemimpinan demokratik cukup berat. Seorang pemimpin demokratik perlu terus meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian, kepemimpinan demokratik mungkin lebih lambat dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal dan kurang banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Sekarang kita masuk pada sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu pola-pola atau gaya-gaya kepemimpinan. Pada dua sub pokok bahasan sebelumnya telah saya kemukakan berbagai tipe kepemimpinan yang secara khusus telah kita tinjau sejumlah tipe kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan otokratik, tipe karismatik, tradisional, birokratik, dan tipe kepemimpinan demokratik. Tipe-tipe kepemimpinan itu mengacu pada ciri atau bentuk ideal dari kepemimpinan sebagaimana dikonsepkan oleh Max Weber, yang disebut dengan tipe murni atau pure types dari kewenangan atau authority dalam konsepnya tentang legitimasi kewenangan. Dalam slide ini, kita mencoba memahami bagaimana dan apa gaya kepemimpinan menurut Tannenbaum dan Smith. Mereka menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan dengan suatu garis kontinum. Pada slide ini dapat Anda lihat bahwa di bagian kiri kekuatan direction dari atasan menjadi dominan. Di sebelah kanan, kekuatan orang yang dipimpin atau bawahan dalam partisipasi juga menjadi dominan. Dari dua kutub ini digambarkan suatu garis kontinum yang membedakan gradasi gaya kepemimpinan dari yang sangat direction sampai yang sangat partisipatory. Ada 6 gaya kepemimpinan menurut garis kontinum Tannenbaum dan Smith. Yang pertama atau gradasi pertama adalah perintah tanpa penjelasan. Pengarahan dan perintah yang diberikan atasan tanpa dengan penjelasan yang dilakukannya. Atasan berharap kepatuhan dan tidak ada pertanyaan dari bawahan. Dan dalam hal ini partisipasi bawahan sangat minimal. Pada gradasi yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan dengan perintah atasan dengan penjelasan. Atasan memberikan pengarahan disertai penjelasan secara rinci, dan atasan berharap dapat mengajak dan memanipulasi bawahan atau untuk melakukan tawar-menawar dengan bawahan. Kemudian gradasi yang ketiga, atasan berkonsultasi dengan
bawahan. Atasan berkonsultasi dengan bawahan sebelum mengambil keputusan apa yang akan dilakukan oleh atasan. Gradasi yang keempat adalah atasan dan bawahan bersama-sama mengambil keputusan terhadap apa yang akan dilakukan. Gradasi yang kelima, atasan mendelegasikan tugas kepada bawahan. Tugas yang didelegasikan kepada bawahan dengan batas-batas kendala yang dihadapi, apapun yang diputuskan oleh bawahan diterima oleh atasan. Dan yang terakhir atau gradasi yang keenam pada kutub yang paling kanan, di mana digambarkan bagaimana peranan partisipatori bawahan sangat dominan, itu disebut dengan atasan melepas tanggung jawabnya, yang juga sering dikenal dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, dari garis kontinuum Tannenbaum dan Schmidt ini dapat kita lihat bahwa gaya-gaya kepemimpinan direktif dari atasan mengimplikasikan bahwa pemimpin memainkan peran aktif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dan berharap para anggota kelompok dapat dituntun oleh keputusan. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipatif menunjukkan bahwa pemimpin mengizinkan atau mendorong anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif, misalnya dalam diskusi, pemecahan masalah, sampai dengan pengambilan keputusan. Menurut Beck and Jigger, gaya-gaya kepemimpinan dapat pula diidentifikasi berdasarkan dua tipe umum yang berlaku, yaitu perilaku pemimpin, yaitu perilaku pengarahan atau direction, dan perilaku dukungan atau support. Pada slide ini saya tunjukkan bagaimana suatu pola yang digambarkan oleh Beck dan Jigger tentang gaya-gaya kepemimpinan yang dapat kita identifikasi berdasarkan direction dari low sampai high dan support juga dari low sampai high. Dalam slide ini dapat kita fahami pengarahan atau direction berarti pemimpin menyampaikan kepada orang-orang yang dipimpin tentang hal-hal apa yang dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya, dan mengapa hal-hal itu harus dilakukan. Pengarahan dicirikan oleh komunikasi dan pengaruh dari atas ke bawah. Biasanya pemimpin melakukan supervisi yang ketat dan sering menerima umpan balik atau feedback. Sementara itu, dukungan berarti pemimpin menghargai pengetahuan orang yang dipimpin dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin membangun rasa percaya diri orang-orang yang dipimpin, menolong mereka menyelesaikan tugas-tugas, dan mendorong mereka menerima tanggung jawab. Nah, berdasarkan basic leadership style yang dikemukakan tadi, seperti yang digambarkan pada slide ini, maka berdasarkan kedua perilaku pemimpin atau direction dan orang yang dipimpin atau support, maka dapat dibedakan 4 tipologi gaya kepemimpinan atau 4 tipe gaya kepemimpinan. Gaya yang pertama atau di gambar ini adalah S1 adalah high direction, sangat tinggi pengarahan. Gaya yang kedua
atau S2 adalah high support, high direction. Tinggi pengarahan, tinggi dukungan. Gaya yang ketiga atau S3 adalah high support atau tinggi dukungan. Dan gaya yang keempat atau gaya yang keempat adalah low support, low direction. Rendah dukungan dan rendah pengarahan. Selanjutnya, dalam slide ini kita juga bisa membuat tipologi leadership dan decision making atau tipologi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Di dalam tipologi ini ada dua variabel. Yang pertama adalah tanggung jawab kepemimpinan atau tanggung jawab pemimpin. Yang kedua adalah variabel yang kedua adalah partisipasi anggota. Nah, berdasarkan tanggung jawab pemimpin dan partisipasi orang-orang yang dipimpin, maka di sini dapat kita paparkan 4 gaya kepemimpinan kalau merujuk kepada kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Gaya yang pertama atau S1 adalah pemimpin memutuskan sendiri. Gaya yang kedua, pemimpin memutuskan dengan masukan dari bawahan. Gaya yang ketiga atau style yang ketiga, S3, orang-orang yang dipimpin atau bawahan memutuskan dengan dukungan pemimpin. Sedangkan gaya yang keempat atau S4, bawahan atau orang-orang pemimpin atau anggota memutuskan sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, gaya-gaya kepemimpinan tersebut juga dapat dihubungkan dengan proses tidak hanya pengambilan keputusan, tetapi juga dengan proses komunikasi. Dalam slide ini, kita coba memahami bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan dan proses-proses komunikasi dalam satu tipologi. Dalam tipologi ini ada 2 variabel juga yang digunakan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan influencing atau giving information. Mulai dari yang terbatas sampai sangat aktif. Kemudian variabel yang kedua ada listening, seeking information. Mulai dari yang limited sampai pada aktif. Nah, dari tipologi ini juga memunculkan 4 gaya pemimpin. Gaya yang pertama atau S1 disebut dengan active influencing. Pemimpin mengambil keputusan pemimpin mengambil keputusan sendiri dan pemimpin aktif mempengaruhi. Itu gaya yang pertama. Gaya yang kedua, pemimpin mengambil keputusan dengan terlebih dahulu menerima input dan pemimpin aktif mempengaruhi dan mendengarkan. Itu yang S2. Dan gaya yang ketiga atau S3, pemimpin mengambil keputusan dengan dukungan dan pemimpin aktif mendengarkan. Dan gaya yang keempat atau S4 adalah anggota atau orang-orang yang dipimpin mengambil keputusan sendiri dan pemimpin terbatas baik dalam hal mempengaruhi maupun dalam hal mendengarkan. Berdasarkan pemahaman kita terhadap 3 tipologi kepemimpinan yang memunculkan gaya-gaya kepemimpinan, maka dapat kita
ungkapkan 4 gaya kepemimpinan yang menunjukkan bagaimana arah komunikasi. Atau dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat dibedakan berdasarkan arah komunikasi antara pemimpin dan pengikut, serta tata cara dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kita bisa melihat sebenarnya seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang dipimpin atau pengikut dan keterlibatan pemimpin. Berdasarkan 3 tipologi tadi, maka secara umum dapat kita kategorikan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya direktif. Pada gaya direktif, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah, yaitu dari pemimpin kepada orang-orang yang dipimpin atau pengikut, dan proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pemimpin. Gaya yang kedua adalah gaya konsultatif atau 2 arah pemimpin dominan. Dalam gaya konsultatif, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi 2 arah, akan tetapi lebih dominan dari pemimpin kepada orang-orang yang dipimpin, dan pengambilan keputusan masih tetap di tangan pemimpin. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah gaya partisipatif. 2 arah, tidak ada yang dominan. Dalam gaya ini, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi 2 arah, tidak ada yang dominan. Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama antara pemimpin dan pengikut, di mana pengikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan delegatif, pengambilan keputusan oleh pengikut. Dalam gaya yang keempat ini, komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi 2 arah, dan proses pengambilan keputusan diserahkan kepada pengikut. Setelah kita membahas tentang contoh-contoh klasifikasi pemimpin, kemudian kita juga membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Tadi sudah kita bahas tipe kepemimpinan otokratik, kemudian kita merujuk kepada Max Weber dengan tipe kepemimpinan tradisional, karismatik, dan birokratik. Kemudian juga kita membahas tentang tipe kepemimpinan demokratik. Kemudian seterusnya kita juga membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan. Ada suatu pemahaman yang kita coba pahami dengan menggunakan kontinum dari ujung direction yang sangat dominan dari atasan sampai ujung participatory dari bawahan. Dari garis kontinum itu juga berkembang tipologi gaya kepemimpinan. Bagaimana dalam proses pemimpin dan pengambilan keputusan, kemudian pemimpin dan proses komunikasi, sampai memunculkan gaya kepemimpinan yang menunjukkan arah komunikasi. Nah, dalam perkembangannya, relevan dengan tipe dan gaya kepemimpinan, sekarang dikenal dengan istilah kepemimpinan fasilitator. Bagaimana penjelasannya? Di dalam slide ini saya coba menunjukkan bagaimana pembedaan antara kepemimpinan fasilitator dengan kepemimpinan tradisional. Munculnya kepemimpinan fasilitator juga berbasiskan pada perubahan-perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pendekatan-pendekatan partisipatif,
ya, otonomi dan desentralisasi, sehingga di dalam proses-proses pembangunan dan pengembangan masyarakat dituntut juga bagaimana petugas-petugas di lapangan, city workers, ya, fasilitator pembangunan, selain dituntut secara konseptual dengan tipe dan gaya kepemimpinan yang relevan yang sudah kita pelajari, tapi juga dituntut adanya kepemimpinan yang fasilitator. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya coba membandingkan antara kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan fasilitator dengan melihat pada 4 aspek. Mengenai yang pertama adalah bagaimana asumsi kepemimpinan dan apa sih yang akan diketahui oleh dalam kepemimpinan dan apa yang akan dicari dalam kepemimpinan dan dalam proses kepemimpinan apa yang diandalkan. Jadi dari 4 aspek ini kita bisa memahami apa perbedaan antara kepemimpinan fasilitator dan kepemimpinan tradisional. Dalam kepemimpinan tradisional, asumsinya pemimpin harus memimpin yang dipimpin untuk mendapatkan kemenangan. Nah, berbeda dengan kepemimpinan fasilitator. Di sini diasumsikan bukan kemenangan yang menjadi argumentasinya. Yang menjadi argumentasi di sini adalah bagaimana pemimpin dapat memainkan peranan dengan perspektif yang beragam. Kemudian pada aspek yang kedua, apa yang ingin diketahui? Kalau dalam kepemimpinan tradisional, yang ingin diketahui adalah apa yang harus dilakukan, maka dalam kepemimpinan fasilitator, bagaimana cara mencapai tujuan. Kemudian pada aspek yang ketiga, apa yang dicari? Dalam kepemimpinan tradisional, mereka mencari keputusan yang benar. Tapi dalam kepemimpinan fasilitator adalah keputusan yang dimiliki bersama. Kemudian yang terakhir adalah aspek apa yang diandalkan. Atau kepemimpinan mengandalkan pada faktor apa. Dalam kepemimpinan tradisional, lebih menekankan pada kemampuan pribadi, sedangkan dalam kepemimpinan fasilitator, lebih menekankan pada kemampuan kelompok. Setelah kita mempelajari klasifikasi kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, dan gaya-gaya atau pola-pola kepemimpinan, maka pertanyaannya sampai sejauh mana konsep-konsep tersebut dapat kita gunakan untuk memahami realitas masyarakat pedesaan kita, tentu dalam konteks kepemimpinan. Misalnya kita merujuk atau memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang berbicara tentang desa dan desa adat. Kalau pandangan Max Weber tentang kepemimpinan melihat bagaimana masyarakat modern, tapi juga realitas yang kita hadapi di masyarakat pedesaan kita juga ada entitas-entitas desa adat yang masih berbasiskan pada sistem norma dan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, perlu kita lihat sampai sejauh mana konsep-konsep tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis atau memahami dinamika pembangunan dan kepemimpinan di masyarakat pedesaan kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ya, maka berbagai pendapat menunjukkan bahwa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah persenyawaan antara masyarakat desa yang mengatur urusannya sendiri, otonomi, atau dikatakan sebagai self-governing community, dengan pemerintahan lokal yang mandiri, atau adalah disebut sebagai local self-government. Persenyawaan ini dapat kita tunjukkan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, ya, yang menekankan bahwa tentang local self-government. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, itu hanya bedanya 11-12, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bagaimana menempatkan masyarakat desa yang mengatur urusannya sendiri, atau disebut dengan self-governing community. Tentu Anda masih ingat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bagaimana strategi pembangunan desa itu menempuh dua track. Yang pertama adalah desa membangun, ya, dengan otonominya, dengan kemampuannya, ya, desa membangun desanya sendiri. Dan kedua adalah membangun desa. Bagaimana kekuatan-kekuatan kerjasama antar desa dan peran pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, sampai pemerintah pusat dalam mempercepat atau mengakselerasi proses-proses pembangunan. Nah, ini tergambar di dalam bagaimana persenyawaan antara masyarakat desa yang mengatur urusan sendiri dengan pemerintahan lokal yang mandiri. Dalam konteks ini, kalau masyarakat desa yang mengatur urusannya sendiri, ya, ada kekhawatiran, ya, otoritas desa dikhawatirkan dapat mengabaikan, bahkan mengeliminasi peran pengawasan dan pembinaan oleh struktur pemerintahan daerah yang lebih tinggi. Nah, ini konsepnya adalah bagaimana peran negara, desa sebagai suatu otonomi, apa hubungannya dengan pemerintahan di atasnya. Kemudian, kewenangan desa hanya terbatas pada kepentingan pengawasan dan pengendalian oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Akibatnya, dapat mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Ini secara hierarki hal ini kita lihat. Nah, persoalan menjadi rumit dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menegaskan kementerian yang menangani urusan pemerintahan desa adalah Menteri Dalam Negeri, dan mencabut kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi mengelola pemerintahan desa. Maknanya dalam keputusan ini pemerintahan desa adalah rezim pemerintah daerah. Nah, dalam fenomena seperti ini, pertanyaan kita adalah bagaimana peran pemimpin desa? Pemimpin desa yang kita sebut sebagai kepala desa. Di satu pihak, dia harus mampu mengatur masyarakat desa dengan urusannya sendiri. Tetapi di lain pihak, sebagai kepala pemerintahan desa, dia merupakan bagian dari pemerintahan lokal yang mandiri atau local self-government. Nah, apalagi tadi saya jelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga tentang desa, tidak hanya mengatur desa, tetapi juga mengatur desa adat. Ya, ada nilai-nilai tradisional yang berperan di situ. Maka dalam pembahasan kita tadi mengenai tipe-tipe pemimpin, gaya-gaya kepemimpinan, menarik untuk kita lihat. Max Weber mengatakan bahwa dalam masyarakat modern
Misalnya kita tempatkan desa sebagai suatu masyarakat yang berubah menjadi masyarakat modern, diperlukan pemimpin-pemimpin birokratik. Nah, dalam konteks ini, sebagai pemimpin birokratik, tentu merujuk pada peraturan perundangan sebagai sistem norma dan sistem nilai yang dirujuk sebagai peraturan pemerintah dalam mengendalikan dan melaksanakan proses-proses pembangunan di desa. Tapi dalam konteks masyarakat desa yang mengatur urusannya sendiri, pemimpin seperti apa yang dilakukan? Mungkin dari tipe pemimpin juga dikatakan perlu pemimpin yang birokratik, yang basisnya rasional. Akan tetapi ada varian lain, bahwa di masyarakat desa kita ada yang dikenal dengan desa adat. Nah, bagaimana peraturan-peraturan atau sistem norma dalam masyarakat adat sebagai masyarakat tradisional juga berbenturan dengan peraturan-peraturan perundangan dari pemerintahan di atasnya maupun pemerintahan desa sendiri, yang di sini pemimpin desa, apakah desa atau desa adat, harus bermain dengan dua tipe pemimpinan. Di satu sisi, bagaimana menjalankan tipe-tipe pemimpin dalam masyarakat yang masih berbasis pada sistem norma dan nilai tradisional, tapi di sisi lain dia juga harus memainkan bagaimana suatu kepemimpinan dalam masyarakat yang sedang berubah menjadi masyarakat modern. Nah, ini menarik karena ada istilah persenyawaan antara masyarakat desa yang mengatur urusannya sendiri dengan pemerintah lokal yang mandiri. Jadi kita melihat bahwa pemimpin desa atau kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desanya, ya, sesuai dengan kekuatan otonomi desanya, dan juga mendapatkan kewenangan dengan posisinya sebagai kepala desa oleh pemerintahan di atasnya, harus memerankan kepemimpinannya di satu sisi mampu menggerakkan masyarakat desa, tetapi di sisi lain tetap merujuk pada sistem norma dan nilai atau peraturan perundangan pemerintahan di atasnya, karena tadi dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah rejim dari pemerintah daerah. Nah, ini perlu kita lihat ya, bagaimana nanti kita mengukur keberhasilan seorang pemimpin desa dalam menggerakkan masyarakat desanya dan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ini menjadi penting dan ini menjadi satu bidang kajian bagi Anda juga untuk melakukan penelitian bagaimana peranan pemimpin. Itu baru dari tipe pemimpin. Belum lagi kita melihat dari gaya kepemimpinan. Menarik tadi dalam proses tipologi antara leadership and decision making, antara kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kemudian antara kepemimpinan dan arah atau proses-proses komunikasi. Karena pemimpin desa atau kepala desa berada pada posisi di dalam persenyawaan tadi. Bagaimana gaya-gaya pemimpin yang diperankan oleh seorang pemimpin. Ketika dia sebagai pemimpin menghadapi masyarakat desa yang dipimpinnya, tetapi di sisi lain pemimpin desa itu atau kepala desa itu juga merupakan bawahan dari pemimpin pemerintahan di atasnya. Tentu harus ada gaya-gaya kepemimpinan yang memainkan proses-proses komunikasi yang berbeda ketika dia menghadapi masyarakat desanya dan ketika pemimpin desa itu menghadapi pimpinan pemerintahan di atasnya. Yang terpenting tampaknya kalau kita lihat dari gaya kepemimpinan, maka dalam proses-proses komunikasi dan proses-proses pengambilan keputusan harus merujuk juga kepada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di desa ada peraturan desa, dan di atas peraturan desa
dalam konteks negara atau state ada peraturan perundangan di atasnya yang juga mengatur dengan desa. Nah, dalam konteks ini memang terjadi persoalan-persoalan yang jadi hal yang kompleks bagi seorang pemimpin desa atau kepala desa. Sering dikatakan dia berinduk pada dua kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, kalau merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, dan berinduk kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kalau merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015. Nah, dalam konteks ini kita dapat melihat bagaimana kompleksitas yang dialami oleh seorang pemimpin desa atau kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, didukung sepenuhnya, tetapi juga dia mendapatkan posisional oleh pemerintahan di atasnya secara resmi, maka dia harus tunduk dengan peraturan pemerintahan di atasnya. Apalagi peraturan pemerintah di atasnya juga ada dua induk. Satu Kementerian Dalam Negeri, yang satu lagi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Apa yang bisa kita lihat dari gaya kepemimpinan sebenarnya? Maka tampaknya secara konseptual dan secara teoritis, gaya-gaya kepemimpinan yang dimainkan atau diperankan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa juga harus bervariasi. Bagaimana pemimpin desa menghadapi masyarakatnya dan bagaimana pemimpin desa menghadapi pimpinan pemerintahan di atasnya, tidak hanya pemerintah daerah, tapi dalam konteks pembangunan dan pengaturan pemerintahan merujuk pada dua kementerian dengan dua regulasi atau peraturan presiden yang berbeda. Di sini menjadi menarik kita melihat kalau kita nanti mengukur keberhasilan seorang kepala desa atau pemimpin desa berbasiskan pada tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Demikianlah pembahasan kita mengenai tipe-tipe dan gaya-gaya kepemimpinan. Apabila Anda ingin memperdalam materi yang telah kita bahas bersama ini, silakan Anda membaca berbagai literatur yang ada di dalam daftar pustaka ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kuliah kita ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.